Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah, seperti janji saya pada pertemuan sebelumnya, saya akan membagikan kiat-kiat bagaimana menjadi wirausaha, bagaimana menjadi wira swasta, bagaimana menjadi calon pengusaha, agar supaya kita tidak menjadi orang-orang gajian yang setiap bulan menunggu dibayar gajinya, menadahkan tangannya di bawah, menunggu pemberian uang dari bos atau majikan, walaupun kita meragukan dari mana asal uang itu berasal. Apakah dari barang yang haram ataukah dari barang dari yang syubhat, kita tidak tahu, karena kita cuma menerima saja dari majikan kita. Yang lebih penting lagi, mengapa kita harus mandiri secara keuangan? Kalau istilah kerennya sekarang itu adalah financial freedom, yaitu kita mampu memiliki sumber keuangan sendiri, bukan hanya memiliki, tapi memilih sumber keuangan kita sendiri. Itu hanya bisa dilakukan jika kita mampu dan menjadi wirausaha yang handal. Ini untuk melawan stigma dari para pecundang yang nauzubillah sekarang mereka tuh mengatakan, jangankan mencari yang halal, sekarang ini mencari nafkah yang haram saja susah. Jadi menurut mereka, mencari uang haram aja sekarang itu susah, apalagi mencari yang halal. Inilah stigma dari para pecundang yang saya terangkan dalam pertemuan sebelumnya sebagai orang-orang di bawah garis, orang-orang abnormal, abnormal alias tidak normal, orang-orang yang punya 1000 alasan untuk gagal. Orang abnormal ini punya 1000 alasan untuk kalah, 1000 alasan untuk ngeles bajai. Berbeda dengan seorang pecundang, berbeda dengan seorang pemenang. Kalau seorang pemenang itu, dia itu punya 1000 cara untuk sukses, 1000 cara untuk menyelesaikan masalah, 1000 kiat. Dan kalau pecundang, 1000 alasan. Bisanya cuman alasan. Dia bilang, kondisinya berbeda. Ya kalau si A itu begitu, kalau saya kan beda, situasinya lain. Apa saja dia katakan, yang penting alasan untuk gagal, alasan untuk menutupi kelemahannya. Nah, disinilah saya akan membagikan kiat-kiat bisnis berupa model-model bisnis yang sederhana, yang tidak susah, yang gampang ditiru. Apa dasar dari bisnis itu? Bisnis itu sebenarnya sebuah iuran. Jadi kita meminta orang seluruh dunia itu membayar iuran kepada kita dengan jumlah yang sedikit saja. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak mereka tidak mau. Jadi kita minta mereka itu membayar iuran kepada kita, jangan jumlah sedikit. Nah, iuran itu disebut dengan profit margin. Jadi kita berjualan kepada mereka dengan memberikan profit margin yang kecil sekali. Jangan banyak-banyak. Katakanlah cuma 1% aja. Kita minta mereka memberikan profit margin kepada kita 1% saja. Jadi konsep bisnis yang benar itu ialah, para hadirin sekalian, rasio margin yang kecil tapi frekuensinya tinggi. Jangan frekuensinya jarang tapi mukul, kalau orang Jawa tuh gepuk.
cari untung yang sangat besar, habis gitu kabur, hit and run, cari laba setinggi-tingginya, habis gitu kabur. Ini cara-cara koruptor, cara-cara tender proyek, cara-cara komisi di anggaran, ya begini nih. Markup, nilai proyek sekian, titip margin 25% sekian, ini untuk pejabat ini untuk Madam X, ini untuk Big Boss X. Habis gitu kabur, pindah ke provinsi lain, cari garapan lain, cari bocoran dari ekstra parlementer. Nanti mereka bikin undang-undang apa aja yang bisa, nanti ada celah-celah bagi orang-orang seperti ini mencari keuntungan yang besar sekali pukul. Bisnis tidak begitu. Bisnis adalah mengumpulkan keikhlasan sedikit saja agar para pembeli itu rela memberikan kepada kita sedikit keuntungan buat nafkah buat kita. Tapi karena kita memberikan pelayanan yang baik, akan banyak orang yang rela dan ikhlas membeli kepada kita, maka sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Tidak usah berpanjang kata, mari saya berikan contoh yang real. Seseorang yang bernama Jilet, atau dalam bahasa Jawa sering disebut silet. Jilet ini seorang yang menemukan pisau cukur. Dia berpikir bagaimana membuat sebuah produk yang sederhana, yang murah, tapi dibutuhkan banyak orang dan sekali pakai, sehingga orang-orang terpaksa membeli sering kali. Jadi orang harus membeli sering kali karena barang-barang itu sekali pakai. Yaitu yang disebut dengan pisau cukur atau jilet. Pisau cukur ini dia hanya menerapkan laba sedikit sekali, mungkin 0,00 berapa persen dari cost of product. Tapi dibutuhkan oleh seluruh orang laki-laki di seluruh dunia yang memiliki kumis dan jenggot untuk merapikan. Dan sekali pakai dibuang. Mungkin para pria itu membutuhkan 2 hari sekali atau sehari. Setiap pagi mereka membutuhkan pisau baru. Harganya murah, sekali pakai buang demi higienitas ya. Karena berbahaya kalau silet bekas pakai dipakai lagi. Mungkin dia melukai, ada bekas darah atau sebagaimana. Jadi pisau silet ini sekali pakai, sekali buang, dibutuhkan setiap hari, harganya murah, labanya sedikit, tapi orang seluruh dunia membelinya. Itulah konsepnya. Konsep bisnis yang sehat adalah profit margin kecil, frekuensi penjualan yang tinggi. Itu konsep bisnis yang sehat. Coba kita tarik ke sekarang. Itu zaman-zaman dulu ya. Zaman abad pertengahan di Amerika, pertambangan. Waktu itu masih revolusi industri. Sekarang kita tarik ke zaman sekarang. Apa yang dibutuhkan orang banyak? Ambil contoh, pulsa. Sekarang semua orang membutuhkan pulsa. Harga murah. Harga yang paling murah, pulsa Rp5.000. Bahkan pulsa SMS harganya cuma Rp1.000. Profit margin nggak sampai Rp1.000. Pulsa 10.000 dijual dengan harga 12.000. Kulaannya para pedagang membelinya dari grosir, harganya sekitar 11.000 sekian atau 10.000 sekian. Tidak utuh 2.000. Jadi setiap transaksi pulsa yang nilainya 10.000 itu keuntungannya cuma antara 700 sampai Rp1.000. Tapi frekuensinya tinggi. Saat ini semua orang perlu pulsa, semua orang pegang HP. Nah, itulah sekedar contoh bagaimana berusaha tanpa riba dan tanpa hutang, walaupun cuma jualan pulsa. Karena konsep usaha
Berwirausaha itulah tumbuhnya bisnis itu dari retained earning, bukan dari loan, bukan dari hutang. Usaha kita tumbuh menjadi besar itu karena laba usaha dari retained earning, bukan karena kita mendapat kucuran modal dari bank-bank, konsorsium bank, sindikasi bank. Itu namanya bisnis gelembung sabun, mudah pecah, akan meledak pada saatnya nanti. Jadi bisnis yang benar itu, bisnis itu tumbuh dari return earning, dari laba usaha. Maka bisnis kita itu seperti pohon beringin yang akarnya kuat, tidak akan roboh ditiup angin sebesar apapun. Tapi kalau usaha kita besar karena kucuran dana dari sindikasi perbankan, loan kita tinggi, begitu tsunami riba hancur. Contohnya sudah jelas tahun 98. Semua bisnis raksasa hancur. Semua konglomerasi hancur. Karena apa? Karena mereka menggunakan struktur kapital, struktur ekuitas yang lebih besar dari loan, bukan dari retained earning. Tapi ini sekarang timbul pertanyaan, apakah jual beli pulsa bisa dikatakan termasuk riba, Ustadz? Karena pulsa 10.000, Ustadz, dibeli dengan harga 11.000. Uang ditukar dengan uang, tapi ada untung 10%, yaitu Rp1.000. Jawabnya begini, pulsa bukanlah uang, ya. Pulsa itu bukan uang. Dalam bahasa Inggris itu disebut pulse. Pulse itu merupakan denyut sinyal digital yang disimbolkan dengan angka 1 yang artinya ada arus listrik dan 0 atau tidak ada arus listrik. Jadi itu apa yang disebut dengan gelombang amplitudo, ya. Jadi kalau ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah, begitu gelombang tuh. Jadi naik turun begitu gelombang. Jadi kalau puncak itu nilainya 1, kalau turun tuh nilainya 0. Puncak tuh 1, nilainya 0. Kalau dalam sinyal digital tuh 1 berarti ada arus, kalau 0 tidak ada arus. Begitulah sistem tekniknya. Orang-orang teknik lebih tahu tentang hal ini. Dimana pulsa ini nggak ada satuannya, ya. Kalau umumnya kita dalam berdagang itu ada satuan seperti liter, meter, kilo dan sebagainya. Sehingga untuk memudahkan, provider itu menyebut dalam satuan rupiah. Jadi sebuah penyederhanaan yang berlebihan, ya, oversimplification, sehingga masyarakat menjadi salah kaprah. Jadi gini aja deh, kamu beli pulsa 10.000, nanti saya kasih kamu waktu bicara sekian menit, gitulah sederhananya. Jadi setelah era handphone diganti dengan smartphone, cara penghitungan yang lebih akurat. Jadi satuan datanya disebut gigabyte. Jadi data itu yang paling kecil itu namanya bit. Bit itu kira-kira satu huruf jika dalam surat kabar itu ada satu huruf tuh anggap saja itu namanya 1 bit. Satu kata itu atau beberapa huruf namanya bytes. Nah, setelah bytes, kilobytes. Nah, setelah kilobytes, megabytes. Nah, setelah megabytes, gigabytes. Nah, ini tambah terus namanya tera, ada apalah. Jadi satuannya sekarang lebih akurat, ya. Jadi satuan datanya itu giga. Kalau zaman dulu pulsa dihitung dengan rupiah. Jadi akhirnya seolah-olah dengan uang 12.000 kita membeli pulsa 10.000. Masa uang 12.000 membeli uang 10.000? Jadi sebetulnya nggak begitu, ya. Jadi bukan riba, karena yang dibeli pulsa itu barang, bukan uang. Jadi membeli pulsa itu membeli barang, bukan membeli uang. Berbeda dengan kita menukarkan uang 100.000 baru, 100 lembar, kita beli nilainya dengan uang yang jelek,
dengan tambahan sekian persen. Ya, biasanya seperti saat lebaran itu ya. Kita banyak membeli uang baru. Nah, itu riba. Karena kita membeli uang. Nah, di situ akan terjadi riba. Walaupun ada jasa penukaran atau segala macam, seharusnya jasa itu dihitung dari volume, bukan dari nilai. Kalau dihitung dari volume, berarti dihitung dari pekerjaan. Nah, itu baru disebut ijarah, ujrah, jasa. Tapi kalau dihitung berdasarkan nilai kapitalnya, nah itu riba, karena itu persentase, sama saja dengan rate, sama saja dengan interest. Jadi kalau kita dengan uang membeli pulsa itu bukan riba, karena kita membeli barang berupa puls, yaitu denyut gelombang elektromagnetik untuk menyampaikan pesan kita lewat gelombang elektromagnetik kepada orang yang kita tuju. Lalu bagaimana dengan jual beli uang di money changer? Kita sebutkan tadi ya, jual beli uang di pinggir jalan, uang lama kita beli buat uang baru dikurangi sekian persen. Nah, itu riba. Karena apa? Menggunakan persentase. Sama saja dengan rate, sama saja dengan interest. Kecuali kita seikhlasnya memberi dengan volume. Yang ditukarkan itu 100.000 baru, 5.000-an baru, 10.000-an baru. Pokoknya jasanya kamu dibayar 20.000 rupiah. Enggak melihat nilainya. Nah, itu ijarah, upah. Tapi kalau dilihat dari nilai kapitalnya, nah itu interest, itu riba. Nah, ini kembali lagi, bagaimana dengan jual beli di uang di money changers? Itu bukan jual beli, melainkan tukar menukar uang asing dengan tujuan kemudahan di negara tujuan, baik sebagai turis maupun sebagai pelajar asing. Tetapi haram hukumnya jika tujuannya mengambil keuntungan dari selisih kurs. Jadi, uang itu alat tukar. Dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya agar bagaimana perdagangan itu menjadi amanah, ya pemerintah harus menyediakan alat tukar yang kredibel. Nah, alat tukar yang kredibel itu tidak boleh diperjualbelikan, karena alat tukar itu adalah alat ukur. Jika alat tukar atau mata uang itu bisa diperjualbelikan, semua negara kecil akan habis. Contohnya, bagaimana jika semua dolar di Indonesia dibeli oleh Merrill Lynch yang punya aset 50 kali APBN Indonesia, atau oleh Quantum Fund punya George Soros? Sudah tahu kita akibatnya di tahun 1998. Berapapun dolar nilainya dibeli sama Soros, hancur kita. Keluarin dolar. Seberapapun nilai dolar dibeli sama George Soros, hancur ekonomi kita. Jual beli uang itu tidak diperbolehkan, karena uang itu alat tukar, bukan komoditi. Di sini membahas bagaimana cara akuntansi standar dibandingkan dengan akuntansi syariah dalam melihat sebuah transaksi. Di sini dicoba dianalogikan seperti bahwa akuntansi standar itu seperti sebuah kamera standar dalam memotret sebuah objek transaksi. Apa adanya, dinilai kewajarannya menurut standar baku, standar PSAK, Peraturan Standar Akuntansi Keuangan atau GAAP, General Acceptable Agreement Procedure. Jadi tak punya ikatan emosional dengan objek. Sedangkan akuntansi syariah adalah kamera yang berintegrasi dengan fotografernya, diatur agar objek bisa nampak bagus, lebih indah, estetis, lebih etis, tidak melanggar keadilan kemanusiaan. Jadi kira-kira begini.
Akuntansi standar itu seperti tailor made ya. Sudah ada standar-standarnya. Kita punya perusahaan leasing, standar leasing akuntansinya seperti apa. Kita ambil akuntansi untuk leasing. Tapi akuntansi syariah itu berbeda. Jadi bukan sistem akuntansi menyesuaikan kepada sistem perusahaan, tapi sistem perusahaan yang menyesuaikan kepada sistem syariah. Filosofi perusahaan seluruhnya dirubah menjadi filosofi syariah. Bagaimana perusahaan berbisnis harus dirubah bagaimana cara syariah berbisnis. Nah, ini berbeda dengan akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional itu akuntansinya yang menyesuaikan kepada bisnisnya perusahaan. Perusahaan bisnisnya apa? Leasing ya, ambil akuntansi leasing. Perusahaannya joint venture ya, akuntansi joint venture. Akuntansi keuangan, akuntansi SDM. Tapi dalam akuntansi syariah, perusahaannya yang dirubah. Filosofi perusahaannya yang dirubah. Perusahaan harus berbuat sesuai syariah. Jika bisnis perusahaan itu tidak sesuai dengan syariah, ada kecurangan, ada riswah, ada riba, itu dihilangkan. Perusahaan merubah filosofi corporate culture-nya menjadi culture syariah. Apakah yang sekarang itu ada pelanggaran-pelanggaran? Tanya saja pada the big six accounting firm. Berapa kali mereka berganti nama setiap 5 tahun sekali? Kenapa mereka berganti nama setiap 5 tahun sekali? Hanya para akuntan yang tahu. Saya tidak ingin membahas itu. Kembali kepada model bisnis yang sederhana tadi. Di sini ada contoh-contoh juga. Jadi mereka ini juga selain berteori, mereka juga melakukan praktek dan melakukan studi kasus di pasar-pasar kecil. Mereka sengaja mencari contoh kasus perusahaan-perusahaan kecil, UMKM, karena itu yang real terjadi di masyarakat. Kalau bisnis-bisnis yang besar itu tidak bisa kita jadikan contoh. Karena apa? Karena banyak orang yang bermain dalam bisnis perusahaan yang besar itu. Ada komisi, ada fee, ada koneksi, ada konsesi. Itu tidak baik diajarkan. Apalagi pada para pemuda-pemuda yang girohnya sedang besar, ingin menjadi orang baik. Berbeda dengan orang-orang tua yang sudah putus asa itu. Yang kata mereka, nyari yang haram saja susah, apalagi nyari yang halal. Nah, di sini kita carikan contoh-contoh perusahaan yang real, yaitu yang UMKM, yang tidak ada komisi, tidak ada riswah, tidak ada fee, bisnisnya murni bisnis. Orang datang karena butuh, orang datang ke warteg datang karena lapar, bukan karena iming-iming fee, komisi, dan sebagainya. Diberi contoh ini tentang membuat minuman ringan dalam gelas plastik yang mesin sealernya itu, mesin cup sealernya itu harganya sekitar 750.000. Ini semakin lama semakin turun harganya ini. Kenapa? Karena sekarang semakin banyak itu UMKM yang membuat minuman dengan menggunakan cup sealer ini. Jadi plastiknya disegel dengan plastik yang diberi pemanasan thermal secara elektrik sehingga higienis, bukan sekedar ditutup biasa.
Ada di pasar-pasar daerah juga sudah ada. Nggak usah rumit-rumit seperti Thai tea, teh Thailand, Malai tea, teh tarik Malaysia segala macam. Teh manis saja, teh poci, buatan Slawi, buatan Tegal. Teh manis didinginkan di lemari es yang pakai kaca, harganya Rp2.000 saja per gelas kecil. Itu profit marginnya bisa sampai 25%. Jadi harga Rp2.000 itu keuntungannya bisa sekitar Rp500. Dan itu relatif kecil kalau buat UMKM. Jadi konsepnya mulai berusaha. Jangan cari untung yang besar. Usahakan frekuensinya tinggi, yaitu orang-orang yang kehausan di siang hari. Dan yang paling penting, wirausaha ini tanpa hutang, tanpa riba. Dan mulai sekarang juga, jangan terlalu banyak pertimbangan, jangan terlalu banyak alasan untuk seperti yang saya jelaskan lagi oleh para pecundang itu. Orang-orang abnormal, orang-orang yang di bawah garis, yang punya 1000 alasan untuk mengelak, 1000 alasan untuk tidak berbuat apa-apa, 1000 alasan untuk malas. Orang-orang yang abnormal, up di atas itu, ciri-cirinya ialah gampang beradaptasi, tidak mudah tersinggung, berani mengakui kesalahan, berpikiran luas, selalu melihat masalah itu komprehensif dari berbagai sudut pandang, dan anxious, artinya rasa keingintahuan yang besar. Ini ciri-ciri orang yang abnormal, up di atas normal, di atas garis. Berbeda dengan yang saya jelaskan tadi, abnormal, abnormal di bawah garis, orang-orang yang tidak normal. Demikian para hadirin rahimakumullah. Sebuah uraian sedikit tentang model-model bisnis yang sederhana yang bisa kita tiru agar kita itu tidak terjebak dalam stigma-stigma orang-orang pecundang yang selalu bilang, jangankan mencari uang yang haram, jangankan mencari uang yang halal, mencari uang yang haram aja sekarang ini susah. Nauzubillahi min dzalik. Kita harus menjadi orang yang berjiwa besar, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyalahkan keadaan, berani menghadapi hidup, tidak banyak ngeles, dan selalu mencari cara untuk berhasil. Barakallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.